Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat kita berjumpa kembali dalam renungan pada pagi hari ini. Doa dan harapan saya saudara semua selalu bersuka cita, kuat dalam iman, tetap percaya kepada Tuhan di tengah situasi kesukaran, dan selalu dipenuhi dengan damai sejahtera yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Sebelum kita mendengar kebenaran firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa di sorga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih kami bersyukur untuk segala berkat kemurahan-Mu. Tuhan sudah menolong kami dan kembali kami ada saat ini. Itu semua karena anugerah Tuhan dan karena rencana-Mu yang baik atas kami. Saat ini kami mau mendengar sabda firman-Mu. Urapilah kami Roh Kudus supaya kami mengerti dan taat pada setiap kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasih Tuhan, ayat firman Tuhan saat ini terdapat dalam kitab Nabi Yesaya pasal 5 ayat yang ke-30. Tertulis demikian. Pada hari itu mereka akan diliputi oleh suara seperti suara laut menderu. Jika orang memandang ke bumi, sesungguhnya ada gelap yang menyesakkan, dan terang menjadi gelap oleh awan-awan. Saudara yang dikasih Tuhan, di tahun 1815 terjadi sebuah letusan gunung berapi yang sangat dahsyat, yang lebih dahsyat dari Krakatau. Gunung yang meletus itu bernama Gunung Tambora, berlokasi di Sumbawa, Nusa Tenggara Barat, Indonesia. Akibat dari letusan Gunung Tambora, terjadi kegelapan total selama berhari-hari. Partikel debunya menyebar ke seluruh dunia dan menyebabkan apa yang disebutkan dengan the year without a summer, tahun tanpa musim panas, di wilayah Eropa dan juga Amerika. Terjadi gagal panen dan memicu kelaparan global. Sangat mengerikan peristiwa seperti ini ketika itu terjadi. Dalam Yesaya 5 ayat 30 ini dikatakan, pada hari itu mereka akan diliputi oleh suara seperti suara laut menderu. Jika orang memandang ke bumi, sesungguhnya ada gelap yang menyesakkan, dan terang menjadi gelap oleh awan-awan. Ayat ini saudara berbicara tentang teguran dan peringatan Tuhan kepada umat-Nya. Dan teguran ini saudara masih juga relevan kepada kita semua, manusia yang hidup pada saat ini. Teguran dan peringatan Tuhan itu sebenarnya bertujuan supaya kita hidup dalam takut akan Tuhan, mengingat Dia dan mengasihi Dia di sepanjang umur hidup kita. Kalau kita perhatikan Yesaya pasal 5, ada 3 hal yang Tuhan nantikan dari umat-Nya, dan kita termasuk umat-Nya saudara. 3 hal itu yang Tuhan nantikan adalah sikap integritas kita, di mana kita sungguh-sungguh menyebut dosa sebagai dosa, kebenaran sebagai kebenaran. Di ayat 20 dari Yesaya 5 dikatakan, celakalah mereka yang menyebutkan kejahatan itu baik dan kebaikan itu jahat. Terjadi pemutarbalikan di sini dalam konteks kehidupan umat Tuhan saat itu. Pemutarbalikan kebenaran menjadi kejahatan dan dosa menjadi sesuatu yang baik. Tuhan menantikan orang-orang percaya yang sungguh-sungguh punya integritas, yang tidak memutarbalikan kebenaran. Hal kedua yang dinantikan Tuhan dari kita adalah bahwa kita ini menjadi peka kepada karya pekerjaan Tuhan. Ada banyak orang yang tidak merasa bahwa Tuhan itu ada dan tidak peka terhadap karya pekerjaannya. Kita tidak peduli kepada Tuhan, tidak peduli pada kehendak-Nya. Padahal Tuhan mau agar kita menyadari akan keberadaannya, hadirat-Nya, dan sungguh-sungguh mengikuti apa yang menjadi kehendak Tuhan. Jangan biarkan diri kita terlalu sibuk dan hanyut dengan segala aktivitas kita, sampai kita melupakan Tuhan dan tidak peka kepadanya. Hal yang ketiga yang dinantikan Tuhan adalah
agar kita hidup sungguh-sungguh di dalam kasih dan keadilan. Tuhan mau agar hidup kita berbuah-buah bagi Tuhan. Dan bukan buah yang asam, bukan buah yang tidak bisa dimakan atau dinikmati, tapi buah yang manis yang dapat dinikmati. Tuhan mau hidup kita dapat dinikmati olehnya, menyenangkan hatinya, indah dalam pandangan matanya. Saudara yang dikasihi Tuhan, ayat 30 dari Yesaya 5 terdengar mencekam, mengerikan, dan sangat menakutkan. Tapi intinya saudara, Tuhan mau agar kita tidak usah menunggu sampai awan gelap itu datang menutupi kehidupan kita. Kalau hari ini Tuhan masih memberikan terangnya, masih memberikan waktu kemurahan, kasih karunia-Nya, kesempatan pada kita, mari kita responi kasih karunia dan kemurahan Tuhan itu dengan percaya kepadanya dan hidup seturut kehendak-Nya, berbuah-buah yang menyenangkan hatinya. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk firman-Mu yang sudah kami dengar pada saat ini. Firman-Mu yang menolong kami untuk mengerti bahwa Tuhan, kehendak-Mu atas kami adalah agar kami sadar, peka akan kehadiran-Mu ya Tuhan, peka pada eksistensi-Mu dalam hidup kami, mengakui Engkau dan menundukkan diri kami kepadamu, percaya kepadamu Tuhan Yesus, dan sungguh-sungguh hidup di dalam kebenaran firman-Mu, memenuhi apa yang Tuhan nantikan bagi kami, yaitu supaya kehidupan kami berbuah yang manis sesuai dengan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Tolong kami, pimpin kami Roh Kudus, agar hidup kami berkenan di hadapan-Mu ya Bapa. Berkati kami di sepanjang hari ini dalam tugas aktivitas kami. Pimpin dan sertai kami Tuhan, agar kami berhasil dan berkemenangan di dalam segala perkara, dan agar hidup kami selalu memuliakan nama Tuhan. Kami berdoa bagi yang sakit, yang sedang dalam pergumulan, saudara-saudara kami yang terdampak bencana di Sumatera, di Pulau Jawa, dan di berbagai wilayah lainnya, agar Tuhan melawat dan menyatakan kuasa pertolongan, mujizat-Mu, kekuatan-Mu bagi setiap kami. Kami percaya kami alami pertolongan Tuhan, kami alami kekuatan dan kelepasan serta pemulihan dari Tuhan. Kami serahkan semua ke dalam tangan kasih-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Mari sama-sama kita berdoa, doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat dan anugerah Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, menyertai saudara semua, sekarang ini dan sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali, dan bahkan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua, dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan dan hidup selalu dalam kemenangan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.